Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dukung channel kami Media Al Hijrah Cilegon dengan like, komen, dan share agar channel kami terus berkembang dan terus memberikan inspirasi kepada kaum muslimin sekalian. Jika ada pertanyaan kepada kami, silakan tulis di kolom komentar kami dan kami akan membahasnya dan menjawabnya di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah kita bersama-sama memuji Allah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita juga mengucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin salat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada pagi hari ini membacakan hadis arba'in yang keempat. Terima kasih. Hadis arba'in yang keempat ini berbunyi, An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Pada hadis yang keempat ini menceritakan tentang proses penciptaan manusia, yang artinya bahwa dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya berbentuk nutfah atau setetes mani selama 40 hari, kemudian menjadi setitis darah selama 40 hari, setelah itu menjadi segumpal darah selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ruh ditiupkan kepadanya dan dia diperintahkan untuk menuliskan 4 takdir, yaitu dituliskan takdir rizkinya, takdir ajalnya, takdir amal perbuatannya, dan takdir celaka atau bahagianya.
Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengamalkan amalan penduduk surga hingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta. Akhirnya dia mengamalkan amalan perbuatan neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan penduduk neraka hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta. Akhirnya dia pun mengamalkan amalan perbuatan penduduk surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Ini kalimat hadis yang terakhir ini yang membuat kita ngeri-ngeri waspada. Jadi sebelumnya mohon maaf bila ada kalimat atau kata-kata yang tidak sesuai, mohon dikoreksi. Saya membacakan hadis ini semata-mata berniat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita membacakan dan mendengar hadis Nabi. Untuk penjelasannya pertama bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa di pertama kali menyebutkan wa huwa shadiqul masduq. Nabi itu orang yang benar dan dibenarkan. Maksudnya apa? Abdullah bin Mas'ud ini menyebutkan terlebih dahulu dengan kalimat ini karena apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah ini merupakan hal gaib. Dan Nabi semata-mata karena diwahyukan oleh Allah. Kemudian Nabi juga bersifat as-siddiq, yaitu orang yang benar. Mudah-mudahan kita mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini juga menerangkan terkait proses penciptaan manusia, yang mana tadi disebutkan bahwa kita ini diciptakan dari setetes mani selama 40 hari di dalam rahim seorang ibu. Setelah itu selama 40 hari berkembang menjadi setetes darah selama 40 hari juga. Kemudian dari setetes darah itu menjadi segumpal darah dan terbentuk selama 40 hari juga. Kemudian setelah itu ditiupkan ruh oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, khuliqa mimma dafiq. Dia diciptakan dari air mani yang memancar. Surat At-Tariq ayat 6. Dari hadis ini ya kita sadar bahwa kita ini diciptakan dari setetes mani yang menurut orang ya melihat itu hina sebenarnya. Udah Amri ya? Makanya tidak perlu sombong kita sebagai manusia. Kita ini alhamdulillah sudah diciptakan dari setetes mani kemudian menjadi manusia yang sempurna, yang utuh, yang insya Allah penciptaan manusia itu adalah penciptaan sebaik-baiknya ciptaan Allah. Makanya kita tidak perlu sombong. Kita harus menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidak ada arti apa-apa di hadapan Allah. Maka heran, maka ajib, aneh ketika kita punya rumah mewah sudah sombong, punya mobil mewah sudah sombong. Padahal semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari proses yang disebutkan tadi ini sejalan dengan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba's fa inna khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa huwa mukhallaqatin la yubayyana lakum. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan,
sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaannya. Surat Al-Hajj ayat 5. Jadi memang ini sudah sejalan hadis Nabi dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah untuk proses penciptaannya pun dari hadis atau ayat tadi, kita ini diproses secara bertahap. Coba bayangin Pak RW, kalau Allah nih sebenarnya bisa aja Allah menciptakan kun fayakun, manusia jadi ya jadi. Tapi bisa dibayang nggak perempuan hamil langsung besar seketika, langsung merojol? Oh, luar biasa. Maka ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan proses penciptaannya manusia ini secara bertahap, berangsur-angsur, ya kan? Selama 120 hari kemudian ditiupkan ruh kepada janin tersebut. Karena luar biasa kalau seandainya langsung jadi ya. Tapi memang Allah juga bisa sebenarnya, mampu. Tetapi Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang kepada makhluknya, sehingga kita tercipta secara berangsur-angsur. Makna selanjutnya dari proses penciptaan ini secara berangsur-angsur, kita juga dalam hidup kita ternyata perlu berproses bertahap. Dari yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, yang tadinya tidak kuat menjadi kuat, semuanya proses dalam hidup ini. Makanya kita ya jangan pengen cepet-cepet sukses, pengen cepet-cepet kaya, semuanya butuh proses dan nikmati proses itu. Itu makna dari penciptaan proses secara berangsur-angsur. Kemudian poin yang ketiga, setelah diprosesnya 120 hari janin di rahim seorang wanita atau seorang ibu, kemudian di dalam hadis ini juga setelah 120 hari ditiupkanlah ruh kepada janin tersebut. Dan di sini juga bahwa ada ayat Al-Qur'an mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu rabbana amattana snataini wa ahtana snatain. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Ayat ini maksudnya apa? Bahwa maksudnya ini proses penciptaan janin atau manusia. Jadi untuk kematian pertama yaitu ketika sebelum janin ditiupkan ruh oleh malaikat atas perintah Allah. Kemudian kehidupan pertama yang dijalani manusia yaitu ketika ditiupkannya ruh, masuknya ruh ke dalam janin tersebut. Kemudian untuk kematian yang kedua setelah sudah lahir kemudian di dunia, setelah itu ada proses kematian yang kedua yaitu wafatnya di dunia. Dan kehidupan yang kedua yaitu ketika kita dibangkitkan di hari pembangkitan nanti. Pengertian dari malaikat meniupkan ruh. Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Ini juga tidak semata-mata bukan Allah tidak mampu, Allah juga langsung mampu. Namun pengertiannya bahwa memang ada makhluk Allah yaitu malaikat yang khusus untuk ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan ruh, sampai dengan nanti ketika hidup juga kita didampingi oleh malaikat tersebut. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu di dalam hadis tersebut bahwa setelah ditiupkan ruhnya, malaikat juga
Allah memerintahkan juga malaikat untuk menuliskan 4 takdir bagi calon bayi atau janin tersebut. Yang pertama, takdir tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kehidupan celaka atau bahagianya. Ini 4 poin yang langsung dituliskan ketika janin tersebut ditiupkan ruhnya. Makanya kita nih yang saat ini sedang menjalani kehidupan, ini sudah ditakdirkan 4 hal. Pertama, tadi terkait rezekinya. Maka kita tidak perlu khawatir akan kehabisan rezeki. Kalau memang sudah kehabisan rezeki, berarti kita hidupnya pun, kontrak hidup di dunia pun sudah selesai. Makanya tidak perlu khawatir. Yang jelas sudah ditakdirkan atas kita rezeki, kadarnya seberapa-seberapanya sudah Allah catat. Pertama kali kita ditiupkan ruh kita. Makanya ya jangan terlalu nemen, bahasa kitanya. Jangan terlalu benar-benar mengejar dunia, mengejar rezeki, meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban kita. Dan juga ya jangan pasrah juga. Banyak berdoa, sholat di masjid setiap hari, setiap malam, gak mikirkan keluarga, untuk makannya, untuk minumnya. Kita juga ya diharuskan untuk berusaha, berupaya, meskipun kita rezekinya sudah dicatat, sudah ditakdirkan. Makanya kita berusaha dengan semampu kita, sekuat kita. Insya Allah, Allah akan kabulkan itu. Kemudian setelah rezeki yaitu ajalnya. Sebagaimana rezeki, kita pun sudah ditentukan ajalnya, waktunya, harinya, tanggalnya, tahunnya, bulannya. Maka kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Yang perlu kita takutkan yaitu setelah kematian itu kita membawa bekal apa. Minggu-minggu kemarin kita sudah jelaskan bahwa setiap manusia itu pasti sekali akan ketemu dengan malaikat langsung, yaitu malaikat pencabut nyawa. Setiap kita akan ketemu. Ya mudah-mudahan dengan ketemunya kita dengan malaikat pencabut nyawa disambut dengan senyuman, dengan rupa yang baik, yang bagus. Jangan menyeramkan, datang-datang menyeramkan, jadi kaget kan kita. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita didatangi oleh malaikat pencabut nyawa dalam keadaan baik, kita sedang melakukan kebaikan, kemudian dicabut dan disambut dengan senyuman dan diberikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dimaksud dengan takdir celaka dan bahagia pada hadis ini menerangkan bahwa inilah takdir dari akhir hidupnya, karena memang di akhir kalimat hadis tersebut menyatakan bahwa ada orang-orang yang sudah dicatatkan di akhirnya su'ul khotimah, ada yang dicatatkan akhir hidupnya husnul khotimah. Makanya manusia ini dibedakan menjadi 4 golongan. Pertama, orang yang baik di awal hingga akhir hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi golongan untuk kita. Yang pertama, orang baik di awal hingga akhir hidupnya. Yang kedua, orang yang buruk di awal hingga akhir hidupnya. Yang ketiga, orang yang baik di awal namun buruk di akhir hidupnya. Dan yang terakhir, orang yang buruk di awal namun baik di akhir hidupnya. Makanya kita terus meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima yaitu takdir yang telah mendahului, bahwa diceritakan di dalam hadis ini dikatakan bahwa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' atau zira'un.
Jadi sesungguhnya ada salah satu manusia telah mengerjakan amalan penghuni surga sampai jaraknya pun dikatakan bahwa sehasta itu 45 cm, sudah di pintu gerbang masuk, bentar lagi mau masuk surga. Namun di akhir hidupnya fayasbiku alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Namun di akhir hayatnya dia mengamalkan atau telah ditetapkan takdirnya untuk dirinya, akhir dari amalan itu dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga ia masuk ke neraka. Dan sebaliknya juga ada seseorang yang selama hidupnya melakukan seluruh kemaksiatan, punya dosa segala macam, namun sehingga sampai dikatakan bahwa dia itu dekat lagi, sebentar lagi masuk neraka, jaraknya sehasta 40 cm kurang lebih, sebentar lagi masuk neraka. Namun takdir Allah mendahului sehingga ia mengerjakan pekerjaan penghuni surga, maka ia masuk surga, tidak jadi masuk neraka. Makanya dari hadis ini kita pertama jangan bangga dengan amal ibadah kita yang sudah kita lakukan. Kita harus merasa takut bahwa jangan sampai ya Allah, amal yang sudah kita perbuat, sholat kita, ngaji kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, jangan bangga saya sudah melakukan kebaikan, saya masuk surga. Belum tentu. Sampai nanti menuju akhir hayat kita harus pertahankan, dan kita jangan berbangga dari amal ibadah kita. Takut-takutnya nanti ditakdirkan oleh Allah ada satu hal yang mungkin Allah murka, kemudian ditakdirkan kita menjadi penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga ketika kita penuh dosa atau ada orang yang melakukan seluruh maksiat, jangan juga berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada konsep roja, ada konsep khauf. Kita berharap-harap mudah-mudahan amal kita diterima, dan kita takut mudah-mudahan ya Allah jangan sampai amal kita ini ditolak, seperti itu. Makanya ayo mari kita bersama-sama saling mengingatkan, saling sehat menasehati. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan seluruh aktivitas kita, kewajiban kita, dan aktivitas itu mudah-mudahan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti bahwa kita ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah capek-capek beribadah, ya Allah, ditakdirkan oleh Allah masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan jangan juga kita merasa putus asa ketika kita melakukan dosa, maksiat, kesalahan. Mudah-mudahan kita diampuni. Makanya segeralah bertobat bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan, kehilafan. Sama kita juga seperti itu. Apalagi yang berbicara, ini luar biasa. Ini nasihat penting bagi diri sendiri. Mungkin itu inti dari hadis yang keempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk para jamaah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan berdoa, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan fisik kita untuk selalu menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabat rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik.
Allahumma tawil umurana ma'al a'malis salihah wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa minasyarri ba'idana wa qadhi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.